Halo, selamat datang di channel gua di Rafifi. Sini gua bakal apa ya? Nanya-nanya teman gua ya. Namanya itu Ozan Motovlog. Nah, di sini dia itu sering ngevlog yang di daerah Rangkas ya. Yang sering ngevlog di daerah Rangkas, bahkan sampai ke pelosok-pelosokan juga di vlog semuanya, sampai ke sawah juga di vlog. Nah, perkenalan aja Bang, nama lu siapa gitu? Nama gua? Iya. Nama gue itu udah jelas. Oh, Himer, Ozan Motovlog ya. Jangan lupa subscribe channelnya Ozan Motovlog. Dia mau mencapai 2K subscriber. Pemula ya, baru Iya, baru- pemula. Jadi masih pemula lah gitu ya. Nah, di sini gue bakal nanya-nanya ya, yang terutama itu yang terpenting itu kan dia soalnya udah lama banget berjuang dari pertama dia bikin channel, dia udah tahu gua dan sempet ngajakan gua nge YouTube, tapi gua belum punya keyakinan. Nah, sekarang gua pengen nanya dia ya, seberapa panjangnya perjalanannya, seberapa lama perjuangannya gitu di motovlog gitu. Bang, kalau misalnya lu di motovlog itu udah berapa lama? Gua berjalan, kalau tanggal sih gua nggak itu yang nggak inget. Seingat gua udah berjalan 2 tahun di dunia vlogger ya, apa motovlog lah, khususnya buat di motovlog. Kalau misalkan dibilang gue ditanya kenapa sih gue lebih ke itu, sebenarnya gue dari hobi ya. Dari hobi gue tuh emang bikin video awalnya. Kebetulan gue juga hobi di dunia motor, gue nyalurin ke situ. Awalnya gue juga nggak tahu tentang dunia YouTube, dunia apa gitu. Yang penting itu bagian media gue buat nge-save video-video gue di situ. Berarti lu nge-YouTube itu udah sekitaran 2 tahun ya, 2 tahun lebihan ya? 2 tahun. 2 tahun lebihan dan baru mencapai 1000 subscriber itu dari berapa bulan kebelakangan ini gitu? Itu perjalanannya panjang sih, 2 tahun itu ya. 2 Gue tahun mau itu. mencapai 1000 subscribe Januari kalau nggak salah. Pas Januari 1000 kemarin 2020 ya. Berarti ini udah 6 bulan ya. Ini udah Iya, bulan 6. bulan Juni. Sekarang berarti udah 6 bulan perjuangannya ngejar subscribe 1000 dari kebelakang ini gitu ya. Soalnya dia udah berjuang juga udah 2 tahun, berarti termasuk mau 3 tahun. 3 tahun jalan ya Bang Iya. ya? Jadi saat lu ngemulai nge-YouTube itu udah dari tahun berapa kira-kira? Berarti ini 2020, 2009, 2018-an awal. 2018 gue mencoba untuk di YouTube, itu juga ya modal dari handphone ke handphone. Gue review teman-teman yang punya unit atau punya motor, ya sekedar kayak gitulah keisengan gue di situ. Tapi gua masih penasaran sama video yang baru nge-YouTube itu sekitaran 100 orang subscriber, tapi penonton lu di video itu nyampe 375.000 orang ditonton. Gimana itu cara nge-uploadnya? Apa gimana pengalaman lu gitu cara nge-uploadnya? Bisa capai segitu banyaknya gitu. Sebenarnya gue juga masih ngulik ya, masih belajar di situ. Itu juga tergantung apa ya? Kalau dunia YouTube tuh susah juga dijelasin ya, Bro. Iya, bener. Kita jelasin Gua juga- gimana kita udah berusaha ngikutin peraturan tentang YouTube di situ. Cuman kadang video yang bagus juga belum tentu viewernya banyak, tapi video yang agak sedikit nyeleneh itu bisa jadi video itu bakalan legit di situ. Oh iya benar. Itu sebagai kita konten kreator itu gimana caranya menarik si penonton gitu buat ngeklik video kita, itu benar-benar PR buat kita. bener. Dan gue liatin juga sekarang itu banyak banget YouTuber pemula yang baru mulai nge-YouTube dan thumbnail keren dan hasil kontennya dislike. Oke? Gue banyak banget soalnya ngeliat yang kayak gitu sekarang, yang baru mulai nge-YouTube 1 bulan yang kebelakangan ini juga masih banyak, dan sampai super sub dia di grup gitu kan. Nah, gue bakal nanya juga nih ya, apa sih Bang pengalaman pahit lu di motovlog gitu? Pernah nggak lu ngalamin yang pahitnya di motovlog gitu? Atau ngincar viewersnya nggak naik-naik apa gimana gitu, tapi lu tetap aja jalan gitu kan? Kenapa lu harus tetap ngelanjutin motovlog gitu? Sedangkan lu berjuang udah 2 tahun, sedangkan orang lain aja 1 tahun udah stop. Kenapa lu masih lanjut gitu? Mungkin lah tadi yang gue bilang, gue berawal
gue jalanin ini tuh dari hobi ya, segala sesuatu dari hobi. Oh jadi lu bikin konten Motovlog itu gue dari hobi. Dari hobi. Dia bikin konten vlog itu dari hobi. Jadi dia itu nggak ngarapin monetasi, nggak kayak si anjing sekarang ya. Bikin channel YouTube pengen inspirasi terus naik daun, nggak kayak gitu. Beda sama YouTuber tahun 2018-17an. Iya, kalau gue mau sharing di situ, pada dasarnya kalau nge-YouTube itu jangan terlalu berambisi buat dapet duit ya. Emang kita arahnya ke sono, tapi kalau kita nggak didasarin dengan hobi, mungkin karena kita bukan siapa-siapa loh, kita bukan artis, kita bukan orang yang terkenal, kita belum punya fans di situ. Kita benar-benar harus membangun berawal dari hobi, keduanya komitmen kita membuat suatu konten, dan kalau bisa seenggaknya kalau nggak beredukasi itu menghibur. Jangan cuman bikin ya maaf kata jadi sampah apa gimana, itu malah bahaya ke kitanya sendiri. Kalau berawal dari hobi mungkin mudah-mudahan walaupun sepi apa gimana kita tetap jalanin, mau berapa tahun kek, mau 5 tahun kek, tapi nanti suatu saat bakalan ada ujungnya kok. Ada bakalan tingkat keberhasilan pasti ada di situ. Wih, keren. Nah, gue suka banget semangat yang kayak gini. Jadi semangat yang tanpa henti itu ya kayak gini, try hard work hard, kayak lagu Atta Halilintar. Nah, di sini gue masih tanda tanya gitu ya. Hobinya sebenarnya dari anak motor apa dari orang biasa gitu kan? Kenapa kontennya isinya vlog semua gitu kan? Kenapa gitu bang? Bisa isinya vlog semua? Emang lu anak motor apa gimana gitu? Ya gue berangkat emang sebelum gue diterjun di anak motor, emang pada dasarnya gue udah hobi iseng-iseng edit video, iseng edit foto di situ. Kebetulan gue ikut bergabung di salah satu klub motor, kita sebut aja YVCI. Pasti pada tahu, mungkin kalau orang yang tahu Vixen pada tahu YVCI. Di situ gue mencoba nih, pas kita reading kok kayaknya asik buat bikin video. Satunya buat kenang-kenangan suatu saat nanti gue share di Facebook, gue share di IG. Ternyata link di YouTube itu, gue juga tahu YouTube awal-awal 2018 sih, gue juga udah sempat ketinggalan lah istilahnya. Sempat ketinggalan juga ya. Ketinggalan tahu, tapi ternyata ke depan juga YouTube bakalan insya Allah bakalan lebih berkembang daripada sekarang. Makanya nggak ada kata terlambat buat kalian semuanya yang mau coba YouTube, apapun itu kontennya, yang penting itu positif, ayo di share di YouTube. Udah gitu sih. Terus YVC itu sebenarnya artinya apa sih? Kalau YVC sendiri kepanjangannya sih Yamaha Vixen Club Indonesia. Oh berarti kalau YVC itu se-Indonesia gitu ya? Indonesia. Jadi se-Indonesia klubnya itu semuanya motornya harus Vixen? Harus Vixen. Oh jadi semuanya harus Vixen, jadi kalau misalnya motor lain masuk nggak bisa gitu? Buat perawalan itu persyaratan utama harus Vixen. Oh harus, jadi motornya itu harus Vixen dulu atau unitnya itu harus Vixen dulu Harus gitu Vixen ya? dulu. Oh jadi kalau misalnya selain dari Vixen tidak diterima atau tidak bisa gitu ya? Belum dipisahkan karena berarti persyaratan utama. Berarti lu gabung ke YouTube itu bikin konten vlog berarti emang dari hobi dan dari pekerjaan lu juga gitu ya? Oh jadi karena gue sering di jalan, kerjaan gue juga di jalan. Gue selangin pas waktu dari tempat kerja gue ke konsumen, gue nyempetin tuh buat nge-vlog. Soalnya kan tahu sendiri jalan di Rangkas kan kebanyakan masih hutan gitu kan, itu view-nya masih bagus dan gue manfaatin di sela-sela itu. Oh jadi sebagus atau sejelek apapun jalan berarti bisa jadi kesempatan buat gue juga gitu ya. Terus gue juga nggak mikirin entah ini bagus entah itu bagus, yang penting saat gue ngerekam situ gue berusaha buat nge-save ke YouTube di situ. Jadi gue nggak terlalu puyeng nih mikirin ini bakalan ini kayak gini kayak apa kayak gitu. Gue nggak terlalu mikirin bakalan, gak pusing lah. Makanya gue mau nyampe bertahan ini nyampe sekarang gitu, karena emang gue asik menjalaninya. Oh berarti lu emang komitmen banget ya. Yang pertama lu komitmen, yang kedua lu rajin ya di YouTube-nya ya. Terus yang ketiga, lu emang nggak mikirin sama sekali AdSense atau endorse atau monetasi dari YouTube, enggak ya? Jadi lu nggak pernah mikirin itu semua. Jadi yang penting lu buat berkarya, buat menghibur orang, yang penting orang terhibur, lu senang gitu. Jadi tujuan lu nge-YouTube itu sebenarnya kayak gitu ya?
Kalau kata gue sih bagus juga sih ya prinsip kayak gitu, nggak kayak yang lainnya sekarang youtuber baru gitu ya, konten-konten sampah semuanya itu. Kalau misalnya kurang senang sama gue, cari gue anjing gitu kan. Terus kalau misalnya viewers tuh kan selalu sedih gitu ya. Apa emang motovlog itu sekarang lagi nggak jalan, apalagi nggak, atau segala macam lah gitu pokoknya. Kenapa gitu viewers setiap motovlog itu sadis gitu kan dibandingin vlogger? Kenapa alasannya bisa kayak gitu, Bang? Yang gue lihat di dunia motovlog tuh, satu, viewer kesukaan ya, atau satu hobi di dunia motovlog tuh emang rada berkurang daripada vlogger yang lain. Apalagi sekarang konten jenaka lebih naik ya, menghibur karena dia kan lucu di situ. Kalau motovlog, kalau orang yang nggak paham tentang dunia motovlog mungkin apa sih kan gitu, pertanyaan awalnya apa sih gitu. Jadi orang bakal tanda tanya juga ya. Komunitas Apa sih di motovlognya juga masih sedikit kan di situ. Iya. Karena setahu gue itu motovlog berasal dari Amerika sendiri. Dia itu motovlog awalnya dia arrogance di situ. Oh, jadi motovlog ini awal berasalnya pertama kali bikin videonya itu Amerika Serikat. Dari Amerika, orang Amerika. Dia itu yang arogan bener, bawa motornya di video di situ. Makanya sebenarnya identitas motovlog tuh jarang ditampilin di channel dia. Gue juga tampil muka ini, gue juga masih kayak di grogi karena gue nggak biasa. Cuma di channel Raffi doang. Dan Raffi Fish khusus on ini malah. Jadi sekarang aja gitu loh. Ini gue beraniin diri. Jadi gue pengen video sama gue ke bawah mukanya, tapi masih sedikit kaku ya. Padahal di channel gue sendiri nggak pada tahu. Makanya orang yang pengen tahu Ozon Motovlog berarti ke channel Raffi Fish aja. Di channel gue, jadi kan di video dia itu nggak pernah bawa mukanya gitu. Paling dia pernah bawa muka istri atau adik iparnya atau keluarganya sebagian besar dari sana lah gitu ya. Pernah. Tapi kalau misalnya dia sendiri nggak pernah, ya nggak? Iya. Berarti lu selama di video itu nggak pernah ada elunya atau lu pernah nge-request apa ya sejenis nge-review tapi ada elunya nggak pernah gitu. Jadi khusus buat jalan gitu ya. Pernah nggak selama lu nge-vlog di jalanan pernah lihat orang kecelakaan tapi secara live gitu tanpa lo edit? Itu pernah pas awal udah setahun yang lalu kalau nggak salah ya. Itu juga anak sekolah. Gue gue itu emang lagi ngevlog, cuman kebetulan di depan tuh ada yang kecelakaan. Gue nggak sengaja di situ, bukan gue lihat langsung gue aktifin cam, bukan kayak gitu. Emang nggak kesengajaan di situ. Cuman sebenarnya juga kita juga kasihan ya kalau misalkan kebanyakan orang itu di medsos walaupun dia bukan motovlogger apa gimana, gue lihat tuh miris. Bukannya kita nolongin orang itu, tapi kita ngitung handphone buat ngerekam gitu kan, kita kasihan. Mendingan jangan kayak gitu. Kecuali nggak sengaja kita emang bener lagi review apa gimana, tiba-tiba di depan kita ada kecelakaan, itu beda cerita ya. Iya, kalau misalnya kayak gitu juga beda cerita juga. Jangan manfaatin hal-hal yang musibah orang lain kita manfaatin, jangan kayak gitu. Jadi bedanya itu jauh banget dari makna perkataannya Bang Ozan Motovlog ini, jauh banget gitu perbedaan perkataannya itu. Jadi arti dari yang diomongannya itu beda jauh banget sama yang direkam apa yang nggak direkam gitu, atau nggak sengaja gitu kan direkamnya juga. Terus sekarang lu udah dimonetasi belum sama pihak YouTube? Alhamdulillah dari Januari kemarin udah dimonetasi. Jadi udah di ACC sama AdSense. Udah jadi partner YouTube. Sekarang gue juga masih lagi ya nge-share lagi tambah, harus lebih semangat lagi di situ. Ya semangatnya itu yang bikin keren. Jadi masih muda, semangat kuat, kerja keras itu yang dicari sama wanita. Apalagi buat yang jomblo. Enggak jomblo. Jangan guys, subscriber gue pasti pada tahu. Gue kadang sering ngevlog nyebutin gue lagi reading sama istri sama ade di situ. Pasti pada tahu kalau subscriber gue di situ. Kalau subscriber Raffi Fish tapi belum tahu ya. Kalau belum tahu ya berarti pindah dulu ke channel gue dulu tuh. Nanti gue masuk dulu ke channelnya, nanti gue bakal di-review sama dia gitu kan. Tapi dia nggak mau bawa diri dia gitu kan. Sempat kemarin ngajakin gue collab tapi cuma gue doang yang direkam kayak Teletubbies gitu kan. Gue nggak mau gitu kan. Ya seenggaknya ada dia lah, masa gue sendiri aja. Nah, gimana rasanya perjalanan motovlog Bang? Enak gak? Kalau dibilang enak, ya enak karena enak. Kata gue enak sih, nggak enaknya ya
paling nggak ada yang nonton doang gitu. Cuman jadi nggak Kalau enak nggak ada gitu yang guys, nonton, dari penonton doang gitu ya, bukan dari orangnya gitu. cuman kayak gitu ya, kita berangkat dari hobi tuh hal kayak gitu bukan problem yang gede ya. Iya, Cuman iya, sedikit rada gimana, cuman lah udahlah ngapain sih mikirin kayak gitu. Udah kita jalanin. Kalau misalkan hal itu nggak bikin down kita itu, mungkin nggak nyampe sekarang gue ngevlog kan. Iya. Mungkin udah gimana gitu. Makanya gue dari hobi, mungkin buat YouTuber teman-teman juga yang pembaru juga kayak gitulah, ngevlog apa yang kalian suka. Jangan ngevlog tuh bukan diri kalian. Kadang lah apa sih, kalau apalagi kalian nggak ada yang nonton, udah kalian nyerah, udah hapus channel apa gimana. Itu yang bikin YouTuber baru mungkin pada collab tuh kayak gitu, karena dia memaksakan, dia bukan jiwanya seperti itu, dia dipaksakan kayak gitu. Jadi memaksakan keadaan Bosan, ya. Jadi dia itu memaksakan keadaan yang tidak mungkin gitu. Jadi impossible is nothing gitu ya. Jadi jawabannya kayak gitu. Ya mungkin cukup ini aja dari gua dan Bang Ojan Motovlog ya. Ya mungkin sekian dan terima kasih aja buat subscriber gua, dan terima kasih udah nonton video ini. Dan jangan lupa juga nama channel apa Bang? Ozan Motovlog. Ozan Motovlog, di subscribe, ditonton juga. Kalian bakal tahu kok kayak asik kan videonya kayak gimana, seru banget gitu kan. Gua juga sering nonton gitu videonya kan. Soalnya kan gua emang dari dulu juga emang suka ngemotor-motoran gitu dan suka jalan-jalan kayak gitu. Tapi gua semenjak nonton channel gitu, gua hafal semua jalan dari awal. Gua nggak tahu jalan dan peraturan lalu lintas, semua di channelnya itu lengkap. Bye.